Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Kita masih membahas bab thulathi, maqalah yang kedua yang belum selesai. Beberapa hari yang lalu kita sudah mulai dan sekarang kita lanjutkan. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasaihul Ibad ini. Ala hadin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Agar supaya kita nyambung dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, akan saya ulang sedikit ya. Wal maqalatu tsaniyatu, yang kita bicarakan ini adalah maqalah yang kedua, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thalathun la tudraku bi thalathin, ada tiga hal yang tidak bisa dicapai, dihasilkan dengan tiga hal yang lain. Yang pertama, al-ghina bil muna, kekayaan itu tidak bisa dicapai hanya dengan angan-angan. Yang ini sudah kita bicarakan. Wasyababu bil hidab, dan muda itu tidak bisa dicapai dengan semir rambut ya. Lalu yang ketiga, wasihhatu bil adwiyah, dan kesehatan itu tidak bisa dicapai dengan obat-obatan. Nah, yang bagian pertama sudah kita bahas pada 2 pekan yang lalu. Pekan kemarin kosong, tidak ngaji karena saya ada acara di Sumatera Utara ya, sehingga tidak bisa ngaji. Lalu yang kedua ini yang kita kaji malam ini, atau mungkin nanti juga bisa menyambung dengan yang ketiga. Lihat situasi nanti ya. Baik, mari kita baca dan kita kaji ya. Wasyababu bil hidab, ini yang kedua ya.
Dan muda atau kemudaan bil hidab dengan semir, dengan pacar. Pacar itu dulu ya pacar yang untuk mewarnai itu ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya pacar itu untuk mewarnai apa? Kuku itu ya. Ya. Nah itu juga bisa untuk mewarnai rambut. Ya. Fala yahsulus syababu, maka tidak akan bisa dicapai kemudaan itu bihidha bisya'ri dengan menyemir rambut ya, bil hinnai wa nahwihi dengan pacar dan yang sejenisnya ya. Ya apapun jenisnya yang penting ya semacam zat yang bisa digunakan untuk menghitamkan rambut lah ya, untuk mewarnai rambut itu semir ya. Nah, menurut ngendikannya Abu Bakar As-Siddiq ya, bahwa kemudaan itu tidak bisa dicapai atau didapatkan atau dihasilkan dengan menyemir rambut itu. Jadi kalau sudah terlanjur tua, beruban, ya itu memang tandanya tua. Ya, tidak bisa kemudian supaya muda disemir itu tidak bisa. Ya kalau orang sudah tua lalu kemudian rambutnya putih beruban, kok disemir, itu janjane menjadi muda tenan apa enggak toh? Kembali muda tenan apa enggak itu? Enggak kan ya. Ya hanya kelihatannya aja, kelihatannya muda, tapi ya janjane ya sudah memang jatahnya sudah rambutnya memutih ya sudah, itu tandanya tua ya. Jadi rumang sadiki ben paling ben ketok enom itu biar kelihatanmu muda. Tapi apakah bisa kembali muda betul? Tidak mungkin bisa ya. Jadi kembali muda itu kembali muda itu merupakan hal yang mustahil ya. Makanya kemarin saya contohkan ya, kalau dalam ilmu nahwu itu ada yang disebut dengan tamanni, ada yang disebut dengan taroji. Ya, lah kalau kita itu berangan-angan kok kembali muda, itu biasanya contoh dari at-tamanni, mengharap yang tidak mungkin. Ala laitas syababa ya'udu yauman. Mbok yo masa mudaku itu kembali pada hari ini. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya. Lah menyemir rambut itu sekali lagi bukan kok untuk mengembalikan menjadi muda. Ya paling sekedar hanya kelihatan oke lah, kelihatan muda. Tapi sesungguhnya ya tidak kemudian menjadi muda itu. Ya tetap tua. Kalau sudah tua itu badannya mudah capek, ya tetap mudah capek, tidak bisa mudah disemir lalu kemudian jadi kuat lagi, ya tidak bisa. Kalau sudah tua itu geraknya terbatas, ya sudah, tidak bisa lalu kemudian hanya dengan disemir rambut kok lalu kemudian geraknya jadi was-was lagi, ya tetap susah. Wong semir itu bukan menjadikan muda, tetapi hanya sekedar kelihatan muda saja. Ya mungkin mengubah casing lah kalau zaman sekarang itu. Casing itu sing berubah, tapi nak janjane isine ono ya ora berubah, ya tetap baik. Ya. Dulu itu Omai Rama itu kalau nggak salah pernah itu punya lagu namanya Awet Muda itu ya. Jadi
Nah, gigi palsu Pak ya. Loh Pak Hardi saya kilingan, penggemar Rhoma Irama berarti itu. Bagi yang sudah tidak punya gigi lagi, pasang gigi palsu. Loh, Pak Elwas pasti hafal ya, kembali muda lah. Apa kembali muda lagi? Enggak, ya. Ya tetap aja ya nak. Boyoke ya mesti ya pegel ya. Loyo ya, beseren ya, wis macem-macem wong tua urusane itu. Ya. Jadi sekali lagi menyemir rambut, pasang gigi palsu itu sekali lagi tidak bisa mengembalikan kemudaan, ya. Ya itu paling-paling mensiasati supaya mau kelihatan muda. Jadi ya ndah apa namanya ya ben ketok rada enom lah begitu ya, begitu. Tapi sungguhnya sekali lagi tidak bisa mengembalikan kemudaan lagi dengan menyemir rambut maupun dengan memasang gigi palsu itu ya. Wah. Rupa-rupanya kita ini ABRI itu. Apa itu Pak ABRI, Pak? Anak buah Rhoma Irama ya. Jadi lagunya Rhoma Irama ini apal ya. Pak Hardi begitu, awet muda ya, pasang gigi palsu ya, betul itu. Itu lagu sudah kuno sekali itu padahal itu ya, masih ingat kita ya. Zaman kita masih muda Pak ya. Gimana? Ya masih remaja ya. Nah ya masih remaja masih kilingan itu ya. Pasang gigi palsu kembali muda lagi, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Itu menjadikan kelihatan muda. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Nawawi itu dengan pesannya ini ya, pengarang kitab ini dengan menyampaikan pesan ini ya, terutama sekali juga yang mengendikan makalah ini yaitu Abu Bakar itu sebenarnya ingin memberikan pesan kepada kita. Kalau kemudaan itu tidak bisa kembali ya. Sekali lagi ya, kalau kemudaan itu tidak akan mungkin kembali, itu berarti pesannya itu sebenarnya ya hendaknya masa muda itu dijaga. Dalam pengertian apa? Kita disadarkan penuh akan pentingnya waktu muda agar supaya waktu muda itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena sekali lagi kalau waktu muda itu sudah hilang, dalam pengertian kalau kita itu sudah menjadi tua, itu tidak mungkin itu bisa dikembalikan itu. Ya. Atau dengan kata lain yang lebih luas lagi, ini sebenarnya perintah ya, atau peringatan kepada kita untuk betul-betul menghargai waktu sebenarnya ya secara lebih umum lagi. Jadi waktu itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu itu harus kita manage dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau waktu itu sudah terlanjur hilang, tidak mungkin akan kembali. Ya, tidak mungkin akan kembali. Momentum itu tidak mungkin akan kembali. Ya. Meskipun di sini yang disebut adalah terkait dengan persoalan waktu muda, tapi sekali lagi sebenarnya ya waktu secara umum hendaknya betul-betul di manage ya, hendaknya betul-betul disadari akan kepentingan waktu muda itu. Ya, sebab sekali lagi kalau sudah terlanjur hilang, maka itu tidak mungkin akan bisa dikembalikan. Ya. Dan itu sejalan ya dengan hadis Nabi yang menyatakan yang sangat terkenal juga itu. Wah, ini juga dinyanyikan oleh Rhoma Irama juga ini Pak Hardi Pak ya. Ya, jagalah yang 5 dari yang 5 ya. Ya. Ya, itu Nabi kok Nabi ya. Lagunya Irama gimana itu Pak Ilyas ya sing pesan Nabi kepada semua umatnya ya.
jaga 5 sebelum datang yang 5 ya. Loh itu sebenarnya hadis itu Pak ya, yang dijadikan lagu itu intinya itu ya. Jadi Bang Rama itu kan lagu-lagunya banyak ya, yang berisi dengan lagu-lagu dakwah ya. Jadi yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, yang diambil dari hadis ya. Ya, tapi memang ya ada juga lagu-lagu cinta ya, adalah kalau lagunya dakwah semua ya mungkin ya bervariasi. Banyak juga lagu tentang kehidupan, tapi ada yang terkait dengan dakwah-dakwah itu banyak ya. Nah, di antaranya lagu jagalah yang 5 dari yang 5 itu hadis Nabi itu. Irtanim khamsan qabla khamsin ya. Jadi kita ini diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga yang 5 sebelum yang 5 ya. Apa saja itu yang 5 sebelum yang 5 itu? Syababaka qabla haramika. Jadi waktu muda itu harus dijaga, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu tua. Sebab kalau sudah terlanjur waktu tua itu, Masya Allah ya, tadi itu tenaga kita sudah lemah ya. Untuk bekerja serius ya tidak bisa, untuk belajar serius ya tidak bisa ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, ketika masih muda itu dimanfaatkan, dioptimalkan ya. Ini pesan Nabi ini ya. Saya kira kita semua bisa mengingat lah ya masa-masa muda kita itu ya. Ketika muda itu Masya Allah tenaga ini untuk apa saja kan rasanya tidak ada masalah ya. Sekarang ini ketika sudah tua ya Allah, dipeksa sithik nyatane yo loro kabeh ya wae gitu. ya begitu ya. Ya oleh karena itu makanya hendaknya betul-betul dimanfaatkan itu waktu muda itu ya, termasuk dalam hal belajar itu. Nak wis tuwa iki masyaallah arep sinau iki, arep maca buku apa iki angele ra karuan. Ya. Tur misale iso bar lali meneh wisan, wis lali. Ya mungkin wis pancen wis sudah bukan waktunya itu. Padahal dulu ketika masih muda belajar itu mudah sekali. Menghafalkan apa aja itu kayaknya mudah. Ya. Saya sendiri itu misalnya sekarang ya kalau misalnya mau mengumpulkan bahan untuk ceramah gitu ya, itu ya susah itu misalnya untuk sampai menghafalkan begitu, sudah bukan waktunya menghafalkan sekarang. Padahal dulu tuh rasa-rasanya tidak menghafalkan aja kayaknya hafal-hafal sendiri itu karena sering dibaca ya, sering didengar begitu ya. Ya itulah makanya jadi sekali lagi waktu muda itu harus betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Saya itu dengan mahasiswa saya itu, terutama mahasiswa yang S3 itu yang masih muda-muda itu, saya seringkali meminta mereka untuk betul-betul seriuslah di dalam kuliah, di dalam memanfaatkan waktu mumpung masih muda. Ya. Dulu saya pernah muda juga kan Pak ya. Dan ketika masih muda itu dulu perasaan saya ya tadi itu perasaan bisa itu untuk fisik maupun pikiran dipaksa untuk sampai pada level yang kayaknya itu kalau diingat kembali itu kok bisa ya Pan segitu begitu ya. Tapi kalau sekarang kan tidak mungkin ya. Ini sekedar cerita Pak ya, nuwun sewu ya. Saya itu pernah mengalami masa-masa begini ya. Ya mungkin ya pas saya pertama kali pindah ke sini itu tahun 2001 itu Pak. Ya. Tahun 2001 itu ketika saya pindah ke sini itu ibunya sedang mulai S2 di Jakarta, di Jogja. Ya. Berarti kan harus di Jogja itu dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Ya.
Saya sendiri mulai S3. Nah S3 itu saya akhir pekan ke Jogjanya. Jadi mulai Jumat malam sampai dengan Ahad sore. Tapi intinya yang saya ceritakan adalah bahwa ketika Senin sampai Jumat itu ibunya tidak ada. Padahal saya waktu itu masih menjadi ketua jurusan, artinya masih ngantor setiap hari. Ya, ngurusi anak 3 kecil-kecil, tidak ada pembantu. Ya, jadi berarti saya harus memerankan sebagai apa itu? Di samping bapak juga sebagai ibu. Ya. Nah, saat itu juga saya sedang bangun rumah itu kan ya. Yang tetangga saya siapa waktu itu ya? Pak Ilyas tahu saya kira ya, mungkin ya. Saya waktu itu sedang bangun rumah di sini itu. Jadi rumah itu kan sebelum saya tempati kan saya bangun itu ya. Lah bangun omah ini nyekeli duit orang apa-apa, orang nyekeli duit. Ya. Jadi bangun rumah nggak pegang uang. Aneh tuh ya. Jadi masih ngantor karena masih jadi ketua jurusan. Ibu S2 di Jogja dari Senin sampai Jumat, saya ngurusi anak sendirian ya. Sedang bangun rumah, enggak pegang uang. Saya sendiri masih S3. Kalau Jumat sampai Ahad ke Jogja, di antara Jumat Ahad itu berarti sebelumnya juga saya harus bikin makalah, harus bikin tulisan. Dan kalau bikin tulisan itu sampai jam 3 malam itu, mau berangkat ke Jogja itu, subuh sudah berangkat. Lu kok ya iso Pak ya jajal Pak, kok kuat Pak tenagane Pak, kok kuat awake pikirane? Ya karena masih muda kan. Lah saiki ya Allah ya. Ini kemarin saya ada acara di apa namanya ya, di Medan itu, kebetulan tidak di Medan, kebetulan ditempatkan di Parapat di pinggir Danau Toba itu ya. Itu acara 5 hari penuh dari mulai pagi sampai malam ya. Ya alhamdulillah masih kuat ya. Begitu pulang baru kroso awake iki jebule wis ora kaya mbiyen zaman muda begitu ya. Lah di sini terpaksa harus ngajar karena apa? Karena ini sudah hari terakhir, pekan terakhir ngajar. Jadi mau tidak mau harus masuk itu. Aduh ternyata awake kaya apa jenenge? Ya Bapak iso ngrasake juga lah padha tuane itu. Padha tuane itu. Ya. Nah ini jadi sekali lagi intinya yang ingin disampaikan oleh pengarang kitab ini tuh poinnya itu bahwa adalah karena masa muda itu tidak akan mungkin bisa kembali, maka hendaknya itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan sekali lagi tidak hanya waktu muda sebenarnya itu, ya waktu secara umum ya. Jadi waktu itu kalau sudah lewat tidak akan mungkin bisa kembali. Oleh karena itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya Nabi tadi mengatakan ya ada 5 ya, yang harus dijaga sebelum datang yang 5 itu. Yang pertama tadi itu ya, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla sukmika. Jadi yang harus dijaga itu juga kesehatan ya. Kesehatan itu juga harus dijaga sebelum datang sakit. Masya Allah kalau kita sehat ya itu ya enak lah ya, apa saja makan apa saja enak ya. Ora enak makanan ini isih sehat tetap apa? Tetap enak lah ya. Mangan go tempe tok sambel tok ini tetap enak. Tapi kalau pas ndak sehat, mbok saenak-enake makanan tetap ndak enak ya. Dan kalau sudah sakit itu Masya Allah kita tentu saja ya tidak bisa apa-apa ya, makanya kesehatan itu hendaknya dijaga sebelum datang sakit itu ya. Lalu apa lagi yang harus dijaga menurut Nabi kita itu?
wa ghinaka qabla fakrika. Kalau kebetulan masih kaya, ada harta, itu hendaknya dijaga dengan baik-baik sebelum datang kefakiran, sebelum datang kemiskinan. Ya. Ada ndak itu orang yang semula kaya lalu kemudian jatuh miskin? Ada ndak? Ada, banyak kan ya. Kalau sudah jatuh miskin, jatuh fakir, oh masya Allah. Ya, oleh karena itu ketika kaya hendaknya dijaga. Ya. Tidak foya-foya, ya. Hartanya di-share untuk kepentingan hal-hal yang baik-baik, ya. Sebab kalau sudah tidak ada, tidak bisa itu melakukan sharing, berbagi tidak bisa. Ya, oleh karena itu ketika masih ada itulah hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya, dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Lalu yang berikutnya wa farahaka qabla syughlika. Waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu, ya. Kita ini kan kadang-kadang punya waktu luang ya, sempat gitu ya, banyak waktu ya. Sehingga mengerjakan sesuatu itu enak. Tapi kadang-kadang kan apa namanya? Kadang-kadang itu kan kayak seperti sangat sibuk begitu karena banyak pekerjaan begitu, sehingga kemudian lalu betapa susahnya itu ketika sudah menghadapi hal yang sangat banyak kesibukannya itu. Nah, makanya sekali lagi waktu sempat itu dijaga sebelum sempitnya waktu itu. Ya. Dan yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika. Ya. Nah, hidupmu sebelum matimu. Ya. Jadi dalam kondisi apapun kita ya, tidak harus masih muda, tidak harus masih sehat, tidak harus masih kaya, tidak harus masih sempat. Ya. Kalau kita masih hidup, ya, dalam kondisi apapun juga harus digunakan kehidupan kita ini sebelum mati kita. Ya. Sudah tua sekalipun masih bisa beramal enggak? Masih ya, meskipun memang idealnya beramal itu serius ya pada saat masih muda itu ya. Tapi sekali lagi masih bisa digunakan itu. Makanya kita syukuri ya, kita yang sudah diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pada pensiun ini sebagian besar ya. Kita pensiun kabeh ya. Kejaba 6 ya karo hilal ya. Pensiun KB, ini tetap kita syukuri ini, ya, masih diberi hidup. Hidup ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Nah yang masih muda terutama tadi ya harus dijaga betul, dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Nah yang sudah tidak muda sekalipun kalau masih hidup masih bisa untuk dioptimalkan untuk apa saja, untuk beramal, untuk ibadah, ya. Dan memang ada kecenderungan biasanya orang itu ketika sudah memasuki usia tua, ya, secara psikologis akan mengalami peningkatan di dalam hal keberagamaannya. Ini sudah pernah ini dilakukan penelitian secara ilmiah ya, bahwa orang-orang yang semakin tua itu biasanya ada kecenderungan untuk semakin baik dari sisi keberagamaannya. Ya. Nah, ya tentu saja itu bisa difahami kan, karena memang orang pada umumnya ya ketika sudah bertambah umur, sudah semakin tua itu kan sudah sadar akan semakin dekat dengan tanah ya toh. Ya. Istilahnya bau tanah wisan ya. Ya. Lah wong kok wis mambu tanah kok isih pecicilan ya. Isih petakilan, isih yaknah kuwi kan ya kebangetan itu ya, kebangetan. Ya. Nah isih nom ngono misale rodok petakilan sithik ya isih rodok maklum lah wong pancen isih nom ya. Karena masih punya bayangan dikirane nek isih nom ora iso mati gitu. Padahal sing nom mati ya akeh ya toh. Ya. Makanya idealnya itu ya sebenarnya orang tobat itu sejak masih muda, tidak bisa kemudian lalu kok
aku tak tobat kowe yen wis tuwa kuwi janjane ya ora pas-pas betul ya karena rumangsane iki nak aku nunggu tobat sok nak tuwa rumangsane iki nak nom ra iso mati gitu. Padahal nom ya iso mati. Anak muda bisa mati ya. Oleh karena itu ya idealnya masih muda itu untuk baik gitu, untuk on the track gitu. Wadine kok misalnya mudane iki rada yaknah sithik, rada petakiran sithik itu ya masih agak bisa dipahami, bisa dimaklumi. Tapi nek wis tuwa ya, wis mambu tanah, sudah dekat dengan ajal kok masih belum insaf, belum bener ya kira-kira iki pancen ya wis ya rada salah kedaden biasanya. Ya, salah kedaden, tidak pada umumnya orang itu. Ya. Nah oleh karena itu ya setidaknya ini wahayataka qabla mautik ini ya harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Misalnya kok tadi rodok lewat ya syababaka qabla haromik, waktu dom mesti kudu dijago tapi kok lewat ya waktu nomi rodok sleder sithik ya bisa dimaklumi. Wasihataka qabla sukmika ya sehat sebelum sakit, rodok sleder ya rodok dimaklumi ya. Wahinaka qabla fakrika kok rodok sleder ya dimaklumi ya. Wa farahoka qabla syughlika rodok enggak bener ya dimaklumi. Tapi ya ini ya minimal wahayataka qabla mautik ini ya. Jadi sebelum mati, selama kita masih punya kesempatan hidup ini mestinya bisa digunakan dengan optimal, bisa digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Terutama sekali ya tentu saja dengan meningkatkan kualitas amal ya, dengan taubat ya, sehingga insya Allah dengan begitu ya, sehingga kalau saatnya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi poinnya saya ulangi lagi bahwa waktu muda atau kemudaan, kondisi muda itu tidak mungkin bisa dikembalikan ya, dengan jalan apapun. Kalau toh ada orang itu berusaha untuk menyemir rambutnya, untuk memasang gigi palsu ya, atau apalagi misalnya kalau ibu-ibu itu ya misalnya dengan istilahnya apa Bu itu ya? Tidak hanya make up ya, dengan operasi plastik misalnya ya, wah misalnya itu ya. Itu sekali lagi tidak bisa mengembalikan kemudaan dalam arti yang sesungguhnya. Paling banter itu hanya kelihatan menjadi muda. Nah karena sekali lagi kemudaan itu tidak akan mungkin bisa kembali, oleh karena itu waktu muda itu harus betul-betul dijaga, dimanfaatkan dengan optimal. Bahkan malahan sesungguhnya tidak hanya waktu muda ya, keseluruhan waktu lah, keseluruhan momentum ya, itu hendaknya betul-betul dijaga. Sebab kalau waktu momentum itu hilang maka sekali lagi tidak akan mungkin bisa dikembalikan. Nah mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sekali lagi kita gunakan waktu hidup kita ini dengan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan seoptimal mungkin untuk mempersiapkan kematian kita itu, supaya kematian kita itu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.